tidak menghiraukan. Jadi dia tidak mendengar apa-apa, dia jadi budak. Karena ulah si setan budak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video malam ini saya akan membahas tentang asal-usul setan budak atau setan tuli. Bagi Bunda Sister semua dan Anda semuanya yang belum pernah mendengar tentang setan budak ini dan ingin tahu apa itu setan budak, silakan tonton video ini sampai selesai. Setan budak atau setan tuli ini adalah hantu yang kerjanya menutup telinga korbannya ketika hendak melintas jalan kereta api atau rel kereta api. Membuat orang tersebut tidak mendengar suara apapun waktu melintas dan terlihat kebingungan. Meskipun ada kereta api yang akan melintas di dekatnya, dia tidak mendengar suara kereta api juga. Walaupun orang telah memperingatkan, tapi dia juga tidak menghiraukan. Jadi dia tidak mendengar apa-apa, dia jadi budak. Karena ulah si setan budak. Setan budak ini mengganggu korbannya tidak pandang bulu. Laki-laki, perempuan, tua, muda, semuanya bisa diganggu. Dan tidak kenal waktu juga. Karena bisa siang, bisa malam, pagi, petang, sore, bebas. Tidak kenal waktu. Tidak seperti hantu lain. Kalau misalnya hantu lain ini kan kalau mengganggu orang biasanya waktu maghrib, waktu tengah malam, pukul 12 tengah malam, 11 tengah malam. Karena setan budak ini berbeda dengan setan lainnya. Dia mengganggu orang, mencari mangsanya ini tidak kenal waktu. Suka-suka dia aja. Siang, malam, pagi, petang, bebas. Dan mangsanya ini pun bebas juga. Pengendara motor, pejalan kaki, penarik becak, angkot, bis, mobil, semuanya bisa jadi korban si setan budak ini. Jadi karena orang yang sudah dirasuk atau diganggu oleh setan budak ini tidak mendengar suara apapun, walaupun ada kereta api dia melintas, dah situ akhirnya tertabrak, terjadi kecelakaan, rentung badannya, hancur separuh. Kemudiannya dipercayai si korban ini akan menjadi hantu juga, gentayangan di tempat itu juga. Dan korban-korban inilah yang akan menjadikan lintasan kereta api itu semakin hari semakin angker. Karena setiap ada kecelakaan jadi hantu, ada kecelakaan jadi hantu. Jadi hantunya bertambah. Ini sudah banyak terjadi. Ini banyak terjadi dan sering terjadi. Di mana-mana lintasan kereta api, tidak pandang tempat, di Jawa, Sumatera, di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Jakarta. Bilang aja rel kereta api mesti di situ pernah terjadi kecelakaan. Karena ulah setan budak ini. Hantu setan budak ini sangat terkenal semenjak kecelakaan kereta api Bintaro yang terjadi pada tahun 1987. Dan telah memakan banyak korban. Semenjak ini, setan budak menjadi sangat terkenal. Setan budak ini, hantu tuli ini, masih berkeliaran di kawasan rel kereta api dan terus mencari mangsa. Jadi terkenalnya zaman dulu, tahun 1987, dan sampai sekarang, setan ini terus mencari mangsa. Di hampir semua rel kereta api memang ada setan budaknya yang mengganggu orang yang mau melintas di lintasan kereta api. Seperti yang terjadi di rel kereta api Yogyakarta atau yang terkenal dengan lintasan rel kereta api maut, di situ setan budaknya banyak, lagi dahsyat. Menurut berbagai sumber, cerita seram ini adalah tentang lintasan kereta api di Jogja yang kononnya dihuni oleh setan budak atau setan tuli.
yang telah menyebabkan banyak kecelakaan maut. Setan ini akan membuat manusia tidak mendengar deru suara kereta api. Seperti yang saya telah katakan tadi, setan budek ini memang mengganggu orang, menutup telinga orang, jadi orang itu tidak mendengar. Walaupun ada kereta api, dia tidak mendengar suara-suara melintas dan akhirnya dia tertabrak. Kononnya rel kereta api ini dibangun tahun 1872 di atas tempat pemakaman. Dan di situ juga ada sebuah pohon beringin yang besar yang ditebang. Inilah yang menyebabkan tempat ini menjadi angker, karena setelahnya lintasan kereta api ini telah memakan banyak korban. Jadi karena mungkin dulu tempat itu adalah pemakaman, jadi hantunya bertambah-tambah. Kalau rel kereta api biasa mungkin levelnya cuma 1, kalau rel kereta api yang bekas pemakaman mungkin sampai 7 atau sampai 10 keangkerannya. Setan budek ini memanglah suatu sosok makhluk gaib yang sangat mengganggu dan sangat jahat. Kebanyakannya 99% itu orang kalau tertabrak kereta api ini mesti meninggal. Ada juga makhluk yang sering menampakkan diri di kawasan situ. Wujudnya seorang perempuan yang memakai baju berwarna dan selalu melambaikan tangan minta tumpangan pada pengendara. Jadi melambai-lambai, tolong saya menumpang mau ke sana ke sini di malam hari. Itu mungkin adalah gentayangan yang menjadi korban hantu budek ini, setan budek ini. Jadi gentayangan seperti itu. Bukan itu saja yang membuat tempat ini menjadi angker, karena di kawasan ini ada patung yang dijadikan tempat orang melakukan pesugihan dan minta tumbal. Ini yang dipercayai sebagai penyebab banyaknya kecelakaan yang terjadi di lintasan dan jembatan di atasnya. Mungkin karena banyak tumbal, jadi banyak roh gentayangan. Roh-roh ini mengganggu orang yang kemudiannya membuat kecelakaan, menyebabkan terjadinya kecelakaan di lintasan dan jembatan kereta api. Setelah terjadi kecelakaan, korban kecelakaan ini menjadi hantu gentayangan. Dan hantu gentayangan ini mempunyai wujud atau penampakan yang sangat-sangat menakutkan. Seperti wujud manusia yang berbadan rosak karena tertabrak kereta api. Jadi wujudnya ini sungguh mengerikan. Ada yang tak ada kaki, ada yang tak ada kepala, ada yang cuma perut. Jadi sungguh mengerikan penampakan-penampakan roh gentayangan dari korban terlindas kereta api ini. Dan di tempat ini juga sering terdengar jeritan minta tolong. Karena di tempat itu juga banyak terjadi orang yang melakukan bunuh diri. Dan membuat tempat itu menjadi semakin angker. Oke, jadi inilah cerita dari lintasan kereta api berhantu di Yogyakarta. Oke, jadi untuk Anda semua, Bunda Sister semua, kalau mau melintas ke lintasan kereta api, di kawasan kereta api, rel kereta api, silahkan berhati-hati. Nggak usah terburu-buru. Kadang-kadang palangnya sudah turun pun yang naik motor itu robot masuk, itu kan berbahaya. Alangkah baiknya kalau sabar menunggu demi keselamatan. Karena saya sudah kasih tahu di sini banyak hantu-hantu setannya, banyak roh-roh gentayangan yang mencoba mencari mangsa dan mencari korban. Jadi itu saja untuk video malam ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih karena menonton. Sampai jumpa lagi di lain video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.